Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikmarudavan di Sharing Gun. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang navigasi di dalam Unity. Untuk memudahkan proses navigasi, sebaiknya mungkin saya akan coba bikin dulu satu kubus ya di sini ya. Ada game object kubus. Nah, defaultnya adalah seperti ini teman-teman kalau Anda membuat sebuah game object Unity. eh, Untuk bisa melakukan navigasi dalam Unity, Anda memerlukan mouse. Jadi sangat-sangat disarankan bagi Anda yang belum menggunakan mouse atau menggunakan pad standar di laptop, sebaiknya segera mengganti dengan mouse karena ada banyak beberapa tombol di mouse ini yang akan kita gunakan untuk melakukan navigasi. Navigasi yang pertama adalah dengan menggunakan scroll. Scroll itu untuk melakukan zooming, zoom in dan zoom out. Nah, seperti ini. Ini zoom in, ini zoom out dengan menggunakan mouse. Kemudian Anda juga bisa menggunakan klik kanan untuk memutar sudut pandang. Jadi Anda bisa berputar seperti ini, klik kanan, muter gitu ya. Ini untuk menggunakan klik kanan pada mouse. Selanjutnya ada klik tengah. Jadi biasanya kalau mau scroll itu kan buat zoom aja ya, zoom in sama zoom out. Anda bisa klik si mouse tengahnya, kemudian Anda bisa melakukan geser dengan menggunakan klik mouse tengah. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada mouse klik kiri. Kalau klik kiri standar adalah untuk berinteraksi dengan gizmo atau panah-panah yang berwarna-warni seperti yang Anda lihat di sini ya. Unity itu punya satu buah mekanisme atau punya sistem koordinat yang memang agak berbeda dengan Blender. Jadi kalau teman-teman lihat di sini masalah panahnya, ini panahnya memang sudah standar, tidak ada perubahan warna ataupun perubahan sumbu. Hampir semua software 3 dimensi sepakat kalau panah warna merah itu pasti sumbu X. Kalau panah warna biru itu pasti sumbu Z. Kalau panah warna hijau itu pasti sumbu Y. Yang jadi masalah cuman orientasinya aja. Tapi kalau untuk penamaannya kayaknya udah sepakat semuanya ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, sumbu Z itu kalau di Unity adalah depan. Ke depan itu berarti sumbu Z. Kalau ke atas itu sumbu Y, kalau ke kanan itu sumbu X. Jadi kalau saya bilang seperti ini, kemudian saya tanya, ini kubus depannya sebelah mana? Kan mungkin teman-teman karena kita lagi ngelihat ke sana, mungkin kita ngebayangin depannya kubus ini adalah yang ke arah matahari gitu ya, ke arah si lightning. Tapi sebenarnya depannya kubus itu adalah sesuai dengan sumbu Z-nya yang warna biru, yang ini. Ini adalah sumbu Z-nya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan proses pembuatan level, sangat disarankan kalau mata Anda itu sesuai dengan sumbu Z dari objeknya. Jadi misalnya karena posisi sumbu Z ini birunya adalah ke kanan kita, harusnya sumbu Z ini adalah ke depan kita supaya kita sama-sama melihat arah depan yang sama. Jadi kita harus berputar di sini. Cara memutarnya adalah dengan menggunakan klik kanan dan klik tengah. Jadi pertama Anda klik kanan, kemudian Anda berputar. Kemudian Anda klik tengah, Anda geser. Anda klik kanan lagi, Anda berputar kanan. Anda klik tengah lagi, Anda geser. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti Anda sudah benar karena posisi depan Anda sudah sama dengan posisi depannya kubus. Kita lagi melihat ke depan dan ternyata si panah warna birunya juga sama ke depan. Jadi posisinya ini udah benar. Nah, ini adalah cara navigasi di Unity yang mungkin harus Anda pahami ya. Jadi ada dua tombol yang akan sering banget dipakai. Pertama adalah klik kanan, kedua adalah klik tengah. Dan kalau klik tengah itu ada scrollnya, jadi bisa maju mundur. Selanjutnya untuk perubahan bentuk objek di sini sebetulnya hampir sama dengan software-software yang lain. Di sini ada di pojok kiri atas tuh ada tiga tombol. Yang pertama ada move,
yang kedua ada rotate, yang ketiga ada scale. Move itu fungsinya adalah untuk menggerakkan objek sesuai dengan sumbunya, ke depan, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Kalau yang ini, yang rotate, diputar, dijilat, dijilat. Kadang sih mau ngelawak loh ini. Harusnya dipencetnya adalah ketawa. Diulang ya. Diputar, dijilat. Kok dijilat? Udahlah. Terus yang ketiga adalah ini scale tool. Nah, scale tool ini fungsinya adalah untuk membesarkan dan mengecilkan. Membesarkan kubus maksudnya. Kubus dibesarkan dan memanjangkan juga kubus. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen dan variabel. Nah, di sini satu komponen memiliki banyak variabel. Di sini ada posisi, ada rotasi, ada scale. Setiap kali teman-teman menggunakan tool ini, kemudian dilakukan interaksi sama objek, biasanya angka-angkanya akan berubah, nilai variabelnya akan berubah gitu ya. Kalau misalkan digeser, angkanya bergeser. Kalau di rotate, angkanya juga berubah. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan angka ini untuk melakukan perubahan terhadap kubus? Bisa juga. Misal, kalau misalnya X-nya saya ganti kasih 0. Jadi 0 dia posisinya. Atau misalkan rotasinya saya balikin ke 0. Nah, kayak gini. Dan scale-nya biasanya kalau scale tuh defaultnya 1. Ini kembali ke awal. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan modifikasi objek, bisa menggunakan teknik visual, langsung menggunakan mouse gitu ya, berinteraksi dengan objeknya, atau menggunakan pilihan di sini. Misalnya saya mau rotate ininya 90 derajat. 90 derajat nggak kelihatan ya. 45. Nah, 45. Atau mungkin scale-nya mungkin yang Z-nya saya tambahin 10. Nah, kayak gitu. Atau mungkin si posisinya saya tambahin jadi 3, agak jauh. Seperti itu. Jadi ini Unity bisa membuat proses perubahan modifikasi objek itu secara visual atau secara komponen, secara atribut di dalam komponennya. Kemudian di sini juga ada tombol kecil di sebelah atas. Ini adalah tombol menu komponen ya, menu komponen. Ini bisa teman-teman bisa menggunakan reset posisi, reset rotasi, reset scale, atau reset semuanya aja. Dibalikin ke awal. Nah, kayak gini. Ini adalah fungsi untuk mengubah nilai komponen sesuai dengan nilai defaultnya. Tapi selain dengan nilai defaultnya, teman-teman juga bisa melakukan copy nilai komponen kepada komponen yang lain. Misalnya gini, saya kasih 2 buah kubus di sini ya. Ada kubus 1, ada kubus 2. Kubus yang 1 yang ini mungkin akan saya besarkan. Kemudian posisinya akan saya rotate beginilah ya. Nah, seperti ini. Sementara kubus yang kedua kan posisinya sama ya. Maksudnya scale-nya sama, cuman posisinya berbeda. Nah, kita akan bisa mengcopy nilai variabel yang si kubus ini ke dalam kubus yang itu. Caranya dengan menggunakan komponen yang tadi di menu yang pojok kanan atas ini ada namanya copy komponen. Jadi di kubus yang satu di copy komponen, di kubus yang kedua kemudian kita paste komponen values. Nah, secara otomatis kubus yang satu dengan kubus yang dua akan memiliki nilai yang sama. Coba teman-teman perhatikan, nilai variabelnya sama semua. Dan karena sama dia sebenarnya bertumpuk, makanya nggak kelihatan. Jadi kalau kita geser, makanya si kubus yang kedua memiliki skala yang sama dengan kubus yang pertama. Nah, seperti ini. Udah kali ya, apalagi ya? Oh, satu lagi. Masalah perbedaan orientasi navigasi dengan Blender. Ini mungkin saya delete dulu ya. Ini saya reset lagi. Kemudian saya
Lihat di sini. Baik, teman-teman perhatikan di sini kalau di dalam Unity, posisi navigasinya, yang kanan sumbu X warna merah, yang atas sumbu Y warna hijau, yang ke depan itu adalah sumbu Z warna biru ya. Jadi X merah, Y hijau, dan Z biru. Kita akan coba lihat perbandingannya di software Blender. Teman-teman, ini adalah software Blender, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Unity sama Blender ini memiliki perbedaan navigasi ya. Cara menerjemahkan sumbunya berbeda. Sumbu X itu tetap sama warnanya merah, sumbu Z itu warna biru, sumbu Y warna hijau. Itu sama, warnanya sama. Yang beda adalah sumbunya, masalah perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Blender itu yang ke atas layar monitor Anda adalah sumbu Z. Sementara kalau Unity yang ke atas itu sumbu Y, warna hijau. Kalau ke kanannya sama-sama sumbu X, sumbu X warna merah. Kalau misalkan yang ke depan, kalau Blender tuh sumbunya sumbu Y, warna hijau. Jadi di sini ada dua buah perbedaan sumbu, sehingga akibatnya kalau Anda membuat sebuah objek di Blender, kemudian diekspor ke Unity, kecenderungannya akan terbalik. Nah, akan terbalik sehingga nanti ada banyak teknik bagaimana agar proses kalau Anda membuat objek di Blender kemudian Unity nggak terbalik, itu banyak caranya. Salah satu caranya yang paling gampang adalah Anda membalik dulu si sumbunya, yaitu di Blender. Jadi Anda pastikan bahwa yang ke atas itu sumbu Y, yang ke kanan sumbu X, ke depannya sumbu Z. Atau nanti kalau Anda tetap pakai metode yang di sini seperti yang Blender ya, Z-nya ke atas, nanti Anda pada saat diekspor ke Unity kan terbalik tuh. Nah, di Unity-nya dibalik aja. Jadi yang Z-nya ke depan nanti ditambahin ada namanya game objek kosong namanya. Namanya game objek kosong. Si game objek kosong ini menggunakan navigasi yang Unity ya, yang Z-nya ke depan. Sementara objek yang terbalik tadi itu jadi anaknya, jadi grup anaknya yang dibalik sesuai dengan orientasi Unity. Jadi Z-nya itu harus ke depan gitu. Ini nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Cuma gambaran garis besarnya ini adalah kenapa Unity dengan Blender kadang-kadang suka bertolak belakang karena orientasinya memang berbeda. Kalau Unity itu yang ke atas ada sumbu Y, kalau Blender yang ke atasnya adalah sumbu Z. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.